Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita dari buku La Tahzan pada serial ke-18. Judulnya adalah Dengki Membunuhmu. Rasulullah SAW pernah bersabda, dan ini harus kita renungi, pahami, dan tentu saja kita jauhi apa yang pernah Rasulullah SAW wanti-wanti dari kita semua, agar kita tidak terjerembab dalam penyakit yang disebut dengan penyakit dengki atau hasad. Rasul bersabda, "Iyyaka wal hasada fa innal hasada ta'kul hasanat kama ta'kulun narul khatab." Jauhilah olehmu semua kedengkian, sifat hasad, karena hasad itu memakan, melahap kebaikan-kebaikan sebagaimana kayu bakar melahap, sebagaimana api melahap kayu bakar. Pemirsa rahimakumullah, kedengkian atau hasad itu laksana makan asin yang senantiasa merapuhkan tulang belulang. Hasad juga seperti penyakit kronis yang selalu menggerogoti tubuh pelan-pelan hingga rusak dan membusuk. Ada ungkapan, tak ada yang menyenangkan dari seorang pendengki, karena ia akan selalu menjadi musuh dalam selimut kita, dalam selimut kehidupan kita. Para pendengki tidak akan senang tatkala kita mendapatkan nikmat. Bahkan sekecil apapun nikmat yang kita dapatkan, pendengki yang ada di sekitar kita merasa terpanggang. Persis seperti Rasulullah sabdakan, ta'kul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sebagaimana kayu bakar, api memakan kayu bakar, memanggang kayu bakar. Para pendengki tidak akan pernah tenang dengan orang-orang yang dilihat oleh matanya ada nikmat yang Allah berikan kepada yang bersangkutan. Ada pula orang yang berkata, celaka besar atau celaka benar seorang pendengki. Memulai dengan persahabatan dan mengakhiri dengan pembunuhan. Baik pembunuhan itu berupa pembunuhan karakter atau sampai pada pembunuhan dalam makna yang sebenarnya. Karena pendengki selalu tidak normal berpikirnya, karena pendengki selalu panas otaknya, karena pendengki selalu terbakar hatinya dan tidak ada kedinginan dalam hidupnya. Seorang pendengki ibarat orang yang menyalakan pemanggang roti. Setelah panas, ia menjeburkan dirinya sendiri ke dalam pemanggang itu. Ya, bagaimana kita bayangkan, dia memanggang roti, tapi kemudian tatkala panggang itu sudah panas, dia sendiri yang mencebur ke dalam pemanggang itu. Keresahan, kecemasan, dan kegelisahan merupakan penyakit-penyakit yang dilahirkan oleh sifat dengki untuk mengakhiri ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup. Para pendengki cemas. Orang pakai mobil mewah, dia malah dengki, dia malah gosip, ngerasanin, berpikir yang bukan-bukan. Padahal orang yang bersangkutan mungkin dapat dari kerja keras, dapat dari usaha, dapat dari bisnis. Tapi para pendengki merasa tidak aman dengan kehadiran orang-orang yang Allah kasih nikmat. Padahal kalau dia sadar, pendengki itu sadar, nikmat itu akan ditanya, ya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun nikmat itu. Para pendengki tidak pernah puas. Tidak pernah puas, tidak pernah nyaman, tidak pernah tenang dalam hidupnya. Dan kita ketahui penyakit dengki ini
berawal dari iblis ya, yang pada saat Adam diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka disuruh sujud kepada Adam, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah muncul kedengkian-kedengkian, muncul ketidakpuasan, muncul pemberontakan, muncul pembangkangan. Dan perlu diketahui bahwa orang yang dengki ini kadang-kadang bukan hanya orang yang disalahkan, tetapi suatu saat pada puncak kedengkiannya, pada penyakit puncaknya, yang bersangkutan itu akan menyalahkan Tuhan. Ya, kenapa aku tidak diberi seperti dia? Padahal aku bekerja keras, padahal aku lebih soleh, padahal aku lebih wara, padahal aku lebih zuhud, padahal salat saya lebih banyak, padahal puasa saya lebih siang malam. Tapi pendengki itu ya karakternya begitu. Karakternya merasa bahwa dirinya mungkin. Penyakit dengki ini akan melahirkan penyakit-penyakit lain yang juga kronis, ya, Akhirnya dia bisa sombong karena dia merasa lebih baik daripada yang lain. Kenapa dia tidak dikasih nikmat? Bencana besar yang menimpa seorang pendengki adalah karena ia selalu melawan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menuduh Allah tidak adil dalam kebijakannya, dalam kebijaksanaannya, bahkan dianggap Allah tidak bijaksana. Sungguh, kedengkian itu merupakan penyakit yang tidak bakal mendatangkan pahala, pasti. Juga bukan cobaan yang akan mendatangkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang pendengki itu kan selalu panas ketika melihat orang lain mendapatkan kenikmatan dan kelebihan. Panas, terpanggang, terbakar, mumet. Orang sebelahnya lagi menikmati nikmat, dia sendirian kepanasan, ya. Dia sendirian kebakaran jenggot gitu, bahkan kebakaran kumis kalau perlu. Dan itu akan berlanjut sampai ia mati. Para pendengki itu, ini penyakit kronis yang sebenarnya kalau perlu yang dibawa ke rumah sakit jiwa, karena ini penyakit jiwa. Dengki itu penyakit jiwa. Atau kadang sampai kenikmatan orang lain tadi itu tidak ada lagi pada yang bersangkutan. Jadi mereka itu, para pendengki itu menginginkan agar nikmat itu hilang dari orang yang mendapatkan nikmat atau bergeser kepada dirinya. Semua orang boleh diajak bersahabat, kata penulis buku ini, kecuali seorang pendengki. Sebab seorang pendengki akan selalu membawa kita agar menyepelekan nikmat-nikmat Allah. Tidak pernah puas, tidak pernah ridho, tidak pernah nyaman, selalu kurang, penyakit tamak. Pokoknya kalau orang dengki itu penyakitnya kompleks, kena komplikasi ya. Kalau sudah komplikasi sulit untuk disembuhkan. Komplikasi, diobati satunya muncul satunya lagi, dimuncul satunya lagi. Menanggalkan semua kepribadian baik ya yang ada pada kita. Para pendengki itu kalau dekat dengan kita itu auranya aura panas saja. Auranya aura panas, tidak memberikan kedamaian, karena itu tadi hasad itu adalah api. Melepaskan ciri kehormatan kita. Ya. Dan meninggalkan semua sejarah baik kita karena kita menjadi pendengki, dan orang pendengki tidak ada yang suka pada kita. Kemudian pemirsa rahimakumullah, sungguh saya peringatkan, kata beliau, agar kita tidak menjadi orang-orang yang mengalami penyakit ganas ini. Ini kanker hati ya. Kanker hati yang terus dia tidak bisa terdetek, terus muncul setiap hari, terus begitu melihat orang lain mendapat nikmat, dia malah kesakitan, dia malah perih hatinya. Tatkala seorang mungkin naik pangkatnya, dia malah yang kelenger. Ini orang-orang yang lama-lama, sebagaimana judul ini adalah dengki membunuhmu. Ya, dengki membunuh. Al-hasadu yaqtuluk. Al-hasadu yaqtuluk. Dengki itu akan membunuhmu pelan-pelan. Dengki akan membunuh kita pelan-pelan. Perasaan tidak nyaman, perasaan cemas, perasaan iri, perasaan
lebih dari yang lain, seluruh penyakit hati akan bergumpal dalam diri seorang pendengki. Maka bisa disebutkan al-hasudu la yasud. Para pendengki itu tidak mungkin bisa memimpin karena hatinya selalu terbakar dan dia tidak imbang dalam mengambil keputusan, dalam melihat masalah, dalam menempatkan persoalan. Selalu ada ketidakberimbangan, selalu ada kepincangan. Betul, sabda Rasulullah SAW, tatkala kita mendapatkan nikmat, pasti ada yang mendengki kita. Kullu dhi ni'matin mahsud, setiap orang yang mendapatkan nikmat itu ada yang mendengki, ada yang tidak suka. Maka jadilah kita orang-orang yang mendapatkan nikmat dan bersyukur kepada Allah, dan jangan sekali-kali menjadi pendengki, karena pendengki atau dengki yang ada dalam dada kita, dalam hati kita dan pikiran kita, membunuh kita. Al-hasadu yaqtuluk, kedengkian membunuhmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.